Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akramul Huda, NIM 231401061. Kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, bagaimana hukumnya seorang laki-laki melihat wanita yang akan dilambarnya. Yang kedua, area apa saja yang boleh dilihat. Dan yang ketiga, bagaimana hukumnya melihat wanita lain atau wanita yang bukan mahramnya. Baik, pertama kita masuk kepada bagaimana hukumnya laki-laki melihat wanita yang akan dilambarnya. Diperbolehkan bagi seorang laki-laki melihat wanita yang akan dilamarnya. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Jabir. Rasulullah berkata, jika salah seorang dari kalian ingin melamar seorang wanita dan mampu untuk melihatnya dan memberikan dorongan untuk menikahi wanita tersebut setelah melihatnya, maka laksanakanlah. Dalam hadis lain Nabi juga mengatakan, jika dengan melihat wanita tersebut memberikan kecocokan atau keharmonisan dalam hubungan setelahnya, maka laksanakanlah. Namun timbul persoalan ketika seorang laki-laki telah selesai melihat wanita yang akan dilamarnya, itu laki-laki tersebut membatalkan niat melamarnya. Hal ini tentu memberatkan bagi wanita tersebut. Sekarang, bagaimana caranya seorang laki-laki yang ingin melamar wanita itu melihat wanita yang akan dilamarnya? Nabi mengatakan dalam hadisnya, jika salah seorang dari kalian ingin melamar wanita dan tidak mampu untuk melihatnya, maka utuslah perempuan yang kalian percaya untuk melihat sifat-sifat dari wanita tersebut. Selanjutnya adalah area yang dilihat. Sebagian ulama berkata area yang dapat dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Nah, wajah ini dapat menunjukkan kecantikan atau sebaliknya, dan kedua telapak tangan dapat menunjukkan bahwa dia itu subur atau tidak. Hukum tersebut bersifat mutlak atau umum, maka boleh melihat apa saja yang dapat melihat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, hukum yang sama berlaku juga kepada wanita, yang dimana dia dapat melihat pelamarnya apakah dia akan menyukai atau tidak menyukai apa yang dia lihat dari pelamarnya. Selanjutnya yaitu melihat selain calon istri. Melihat selain calon istri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu melihat oleh seorang yang baligh atau dewasa kepada aurat wanita merdeka yang bukan mahram dan sudah dewasa. Ini diharamkan. Begitu pula wajah dan kedua telapak tangannya jika dikhawatirkan timbul fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kepada orang-orang mukmin, hendaklah mereka menahan pandangannya, atau ghaddul basar dalam Quran surah An-Nur ayat 30. Namun jika aman dari fitnah, maka boleh melihat wajah dan telapak tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak darinya. Quran surah An-Nur ayat 31. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Aisyah bahwa yang dimaksud dengan apa yang biasa tampak darinya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Dari Aisyah bahwa Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian tipis. Beliau berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika telah mencapai usia haid, tidak boleh terlihat darinya kecuali ini, dan beliau menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangannya." Diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang kedua yaitu melihat oleh seorang yang baligh kepada mahram perempuannya, baik karena nasab, persusuan atau pernikahan. Diharamkan melihat antara pusar dan lutut, dan dihalalkan selain itu karena mahramiyah atau hubungan mahram mengharuskan haramnya pernikahan, sehingga mereka seperti dua laki-laki dan dua perempuan. Yang ketiga yaitu melihat oleh seorang yang baligh kepada anak perempuan yang masih kecil. Dihalalkan kecuali kemaluan, maka tidak halal melihatnya. Al-Qadhi Husain berpendapat boleh. Adapun kemaluan anak kecil, Al-Mutawalli berpendapat boleh melihatnya sampai usia tamyiz atau mampu membedakan. Sebagian ulama menguatkan kebolehan bagi ibu dan yang semisalnya di masa menyusui dan mendidik karena adanya darurah atau kebutuhan mendesak dan kesulitan. Al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Anak kecil atau saghirah
adalah yang belum mencapai batas syahwat. Yang lebih sahih adalah bahwa anak yang mendekati balik atau murahiq hukumnya seperti orang balik dalam hal-hal yang disebutkan, maka wali wajib mencegahnya darinya dan dia wajib berhijab. Yang keempat yaitu melihat laki-laki kepada laki-laki. Itu dihalalkan kecuali antara pusar dan lutut, maka diharamkan karena itu adalah aurat. Dari Abu Sa'id, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa paha dalam kamar mandi atau hammam bukanlah aurat. Selanjutnya yang kelima yaitu melihat wanita kepada wanita, maka dihalalkan kecuali melihat antara pusar dan lutut karena itu adalah aurat. Sebagaimana Ibnu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang wanita melihat aurat wanita. Adapun yang keenam yaitu melihat wanita kepada laki-laki yang bukan mahramnya, maka diharamkan sebagaimana haramnya pandangan laki-laki kepada perempuan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa memperbolehkan melihat tubuh selain antara pusar dan lutut, asalkan tidak menimbulkan nafsu atau syahwat. Adapun yang ketujuh yaitu melihat wanita kepada mahramnya, maka dihalalkan kecuali melihat antara pusar dan lutut karena itu adalah aurat. Adapun yang ke-8 yaitu melihat laki-laki kepada istrinya atau sebaliknya, maka dihalalkan melihat seluruh tubuh selama masih hidup. Setelah kematian, hukumnya sama seperti melihat mahram.